Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang ada di rumah, alhamdulillah pada pagi hari ini kami dari keluarga Yogi mau mengadakan bincang-bincang tentang anak bersama wali murid dari Yogi juga, dan semoga apa yang akan kami lakukan ini memberikan manfaat untuk orang tua yang ada di rumah, dan mudah-mudahan kita selalu tetap bersabar dengan kondisi seperti ini, dan semoga ke depan menjadi lebih baik. Dan selamat menaikkan ibadah puasa. Semoga puasa kita selalu diberi kebaikan, menjadi amal ibadah yang baik, dan Allah selalu melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita sekalian. Amin. Bapak Ibu yang dari rumah, ini pertama kali kami bincang-bincang bersama Ibu Bunda Devi Setia Utami yang pekerjaannya adalah seorang guru yang beralamat di Bapak Kerajinan Pucuk Klaten. Orang tua dari Zulia Pramana, di mana Ananda ini sekarang baru duduk di kelompok A tahun ini, baru masuk, tiba-tiba sudah harus dari. Ya, alhamdulillah apapun yang terjadi dengan rencana yang sudah kita lakukan, ternyata memang harus seperti ini adanya. Jadi lembaga pun ya, yang sudah merencanakan hanya rencana yang ada di dalam buku, hanya beberapa yang bisa dilaksanakan, dan mudah-mudahan apa yang sudah kami berikan bisa mewarnai, meskipun hanya sebentar sekali ya, karena ternyata memang pembelajaran itu harus ada ketemu langsung ya Bunda ya, harus ketemu langsung dengan pendidik ya, itu apalagi anak PAUD, itu bisa dibayangkan. Bisa dibayangkan ya. Baik, yang ada di rumah ini kami akan berbincang. Saya Retno sebagai moderator di sini akan berbincang dengan Bunda Devi mengenai tentang pembelajaran yang sekarang, pendidikan sekarang di era milenial, dan semuanya harus serba menggunakan sosial media. Bagaimana kita harus bijak menggunakan sosial media? Menurut Bunda, bagaimana pendidikan yang cocok untuk anak di era sekarang, di era milenial? Seperti apa? Menurut saya pribadi, memang zaman sekarang itu udah berbeda dengan zaman kita dulu ya. Iya. Untuk zaman yang serba digital saat ini, itu pasti kita juga harus bisa memanfaatkan media, memanfaatkan apapun yang bisa dimanfaatkan saat ini. Ada itu media lewat YouTube, media WA, media apa Google Meet. Banyak media yang sudah bisa diakses untuk kita mempelajari media pembelajaran kita kalau kita harus online. Dan termasuk kita juga harus bisa memanfaatkan itu bisa. untuk anak kita. Termasuk anak usia dini bisa menggunakan itu ya? Bisa. Dan itu kita harus bisa memfasilitasi anak menggunakan itu, tapi juga harus punya batasan untuk itu atau tidak belandang-belandang gitu istilahnya. Gitu. Berarti kalau menurut Bunda, berarti dengan media online sebetulnya tidak bermasalah buat anak-anak ya? Karena memang anak-anak harus mengikuti itu. Gitu. Membaca, kalau tidak dia akan tertinggal jauh di belakang. Betul ya. Berarti memang meskipun dia masih usia dini pun sebetulnya tidak masalah, karena memang kondisi sekarang posisinya seperti itu ya. Mungkin ada tipsnya gimana supaya tidak belandang tadi Bunda? Agar tidak belandang ini saya pribadi betul. Sebagai orang tua, saya itu pertama sebelum menerapkan rumah sebelumnya, anak saya itu tidak pernah sama gadget itu tidak pernah. Tapi karena memang kondisi mengharuskan seperti itu, jadi saya sebelum saya memperkenalkan, kami membuat istilahnya kesepakatan. Jadi kesepakatan dengan anak itu sangat penting. Jadi kita bisa ngobrol dulu sama anak, kenapa kita harus memakai HP, kenapa kita harus lihat YouTube. Terus kita juga mengenalkan apa aja sih yang boleh dilihat di YouTube, apa aja yang nggak boleh, seperti itu. Terus nanti kita juga memberi batasan waktu. Jadi selain batasan tentang konten yang ditonton, tapi juga batasan waktu. Karena ya anak-anak pasti pengennya lihat yang lain. Ada kesepakatan tentang apa yang bisa dilihat dan tidak, kemudian ada batasan waktu
cukup itu apa perlu juga ada kita ikut jadi ada pendampingan juga dari kita? Jelas sebagai orang tua kita juga harus mendampingi, nggak cuma langsung memberi nih silakan, nggak cuma seperti itu, tapi kita juga harus mendampingi untuk kontrol ya agar lebih anaknya lebih terkontrol juga. Itu pendampingan sangat diperlukan. Baik, jadi memang karena kondisi dan tidak bisa lepas dari gadget, karena memang anak sekarang berarti eranya generasi alpha katanya begitu ya katanya. Dan biasanya anak sekarang itu berarti orang tuanya orang tua yang milenial. Berarti orang tua dan anak sama-sama dari gadget. Dan itu memang karena anak-anak yang lahir di tahun sekarang 2015 ya sampai 2021 ini ya, itu udah generasi alpha, di mana memang kecanggihan alat komunikasi itu sudah berkembang. Ya, begitu dia lahir memang sudah ada yang namanya alat komunikasi. Nah, ini memang ya kalau menurut panjenengan memang saya sepakat, karena memang ini tidak bisa lepas dari itu, apalagi kondisi sekarang yang harus mengharuskan, tetapi ternyata orang tua juga harus berperan aktif, ya, berperan aktif untuk sejauh mana anak itu memakai dan dalam jangka waktu berapa lama, ya. Karena memang ada beberapa mungkin ada dampak, ya semuanya tergantung kita ya. Jadi mungkin ada dampak positif, ada dampak negatif. Terus yang lain, jika gini ya, karena ya ini bagi kita yang secara ideal gitu ya, mungkin ideal seperti itu, tapi mungkin menurut panjenengan ketika orang tua yang sangat sibuk dan akhirnya memang bekerja seharian betul, kemudian HP ya karena materi di situ ya sudah diserahkan tanpa ada pendampingan gitu, itu menurut panjenengan terus akhirnya anak menjadi ya tidak bisa lepas dari HP, itu kira-kira bagaimana memberikan solusi untuk orang tua yang seperti ini, karena memang ini ya semuanya harus menggunakan itu gitu, gimana? Kalau untuk orang tua yang bekerja itu memang agak sedikit repot ya kalau harus berhubungan dengan HP seperti itu. Kalau sebaiknya orang yang bekerja, orang tua yang bekerja, terutama yang full seharian, itu sebenarnya ada teamworknya di rumah. Nah, teamworknya itu bisa suami, bisa ibunya, alias neneknya si anak, kakeknya, atau bahkan sepupu yang lebih besar, kan juga mereka juga daring, itu juga kita bisa memberi apa istilahnya delegasi tugas. Jadi mendelegasikan tugas mendampingi si adik belajar, misalnya kakaknya dulu, sepupunya yang lebih besar dulu itu menyelesaikan darinya, terus setelah itu didelegasikan tugas untuk mendampingi adiknya belajar, paling tidak untuk memonitor apa yang dia tonton, apa yang dia menggunakan gadget itu untuk apa. Jadi tetap ada yang memantau semua itu. Iya, terus ya jempol saya sepakat lah ternyata. Dan ini satu lagi tipsnya untuk yang ibu bekerja, terutama ibu yang bekerja. Jadi kalau bisa usahakan pas kita kalau ada waktu-waktu longgar sedikit saat bekerja itu loh, ya ini tips pribadi dari saya sih ya. Itu usahakan untuk mengecek keadaan di rumah. Soalnya anak yang dicek misalnya, hai adik gimana, itu sepertinya akan dia merasa oh ternyata walaupun aku bekerja itu juga tetap memperhatikan aku seperti itu. Jadi anak itu tetap merasa ada kehadiran orang tuanya selama dia belajar di rumah seperti itu. Cek ya, saya salut sip. Baru saya mendengar ini untungnya kita ada apa namanya kegiatan pagi hari ini, ternyata ada solusi ini bagi orang tua yang bekerja full seharian. Jangan khawatir dan jangan gundah, segala sesuatu pasti ada penyelesaian. Dan ini alhamdulillah dapat tips dari Bunda Jola. Ya, ada teamwork. Nah, ini yang baru saya teamwork dalam keluarga. Apapun siapapun yang ada di dalam ini sebuah
betul-betul menjadi garda garda ke depan, garda yang harus di depan ini, karena memang dan apa namanya quality time itu juga penting tadi yang disampaikan untuk mengecek kondisi di rumah. Makanya kami kalau di lembaga waktu anak-anak nangis kami menyampaikan begini, teman-teman ditunggu mama dan ayah di rumah, ditunggu tapi di rumah. Jadi bahasa ditunggu kan, ditunggu sebenarnya kan di sini, tapi kita membahasakan ditunggu tapi di rumah. Biar jadi tetap merasa ditunggu, tetap Oh, ayam. iya betul. Ini termasuk ini tadi bagaimana meskipun apapun meluangkan waktu untuk ngecek apa ya. Jadi ada anak itu merasa oh iya saya tadi ada diperhatikan gitu, ada penghargaan juga. Oh saya juga dihormati juga ternyata, meskipun ayah kerja, tidak hanya kerja tapi ada waktu untuk saya, meskipun kita hanya lewat apa namanya video call dan sebagainya, waktu yang sempit, hanya sekedar oh gimana ada makan sebelum dan sebagainya. Ada komunikasi, betul. Jadi ada komunikasi yang terjalin meskipun kita apa namanya jarak yang berjauhan. Ya, baik. Berarti ini memang PR untuk orang tua yang bekerja, ya, bisa dicatat ini PR untuk orang tua yang bekerja. Untuk saya juga. Berarti memang ada delegasi. Ini satu hal yang mungkin justru membuat anak-anak yang ada di dalam menjadi anak-anak yang bertanggung jawab. Betul. Dan apa artinya leadership-nya mulai ditemukan. Betul. Dan di sana dia harus bagaimana. Tapi mungkin kalau dulu bisa seperti itu ya. Tapi karena mungkin sekarang apa-apa ada yang membantu, akhirnya anak-anak ini akan sibuk. Kalau dulu kayaknya oh ya anak yang pertama bantuin anak yang kedua, Iya. anak kedua bantuin anak yang ketiga, dan selanjutnya saling apa saling bertukar pekerjaan dan sebagainya, sebagai tugas dulu mungkin ada, mungkin karena kita di era milenial apa-apa serba online dan kapanpun bisa klik Online. Jadi ternyata rasa tanggung jawabnya itu akan mungkin bisa jadi sedikit bergeser, tapi dengan kondisi yang seperti ini, dengan TikTok tadi mudah-mudahan apa ya bisa membuka kembali. Baik, selanjutnya kalau untuk kondisi sekarang masih kondisi harus daring, kemudian mendengarkan apa yang disampaikan Mama Zola bahwa apapun yang terjadi ya kita sebagai selaku orang tua memang harus mengikuti kondisi dan keadaan yang seperti ini. Karena kalau kita lawan, kita pun juga belum seperti apa ya. Memang Berakhir sampai kapan juga kita belum tahu. jadi memang apa namanya yang new normalnya seperti ini. Iya, betul. New normalnya seperti ini. Normalnya sekarang kita seperti ini. Jadi apapun itu ya ternyata kita pun sebagai orang tua harus menyiapkan diri. Betul. Siap dan siap tidak siap, yang Siap. siap, sabar dan tidak siap. Sabar. Jadi ya harus mengalah dengan keadaan, karena keadaan tidak bisa kita lawan dan keadaan pun kita harus mengikuti keadaan. Jadi menjadi orang tua ya saya bilang apa yang lebih bijak mungkin gitu ya. Mungkin lebih apa bisa yang kemarin anak orang gimana. Sebenarnya kalau menurut kita yang ada di lembaga bahwa seperti ini adalah pendidikan kami itu adalah keluarga. betul. Nah, bisa Kita jadi langsung itu dari keluarga. Sekolah itu hanya yang membantu saja. saya tunggu nih. Jadi memang jadi memang tanggung jawab sepenuhnya itu sebenarnya ada di orang tua. Iya. Ya, jadi sebenarnya mau dia sekolah atau enggak, pendidikan itu tanggung jawabnya orang tua. Jadi ya sekolah itu hanya membantu, karena kita buat sesuatu ya kita minta tolong ke pihak sekolah untuk membantu kita dalam mendidik anak. Jadi memang semuanya itu masih menjadi tanggung jawab orang tua. Ya, terima kasih. Saya jadi apa namanya? Jadi apa ya, bahwa memang pendidikan utama adalah
fasilitas ketika kita memang, karena begini, terutama waktu itu PAUD lulus TK masuk SD pun tidak harus masuk PAUD, bisa masuk ke SD. Nah sebetulnya kami juga ya kalau memang orang tua sanggup untuk mendidik sendiri, why not, kenapa enggak? Ada homeschooling, udah deh saya masukin ke homeschooling aja lah, monggo, karena di tingkat SD tidak ditanyakan mana ijazah, kecuali kalau di tingkat kita mau masuk ke SMP, karena pendidikan dasar kan memang dari SD SMP ya, yang namanya pendidikan anak usia dini, pra pendidikan yang disiapkan menuju jenjang selanjutnya. Kalau memang orang tua itu sanggup untuk mendidik sendiri, tidak harus dimasukkan ke lembaga PAUD pun tidak masalah. Tetapi seandainya tidak, alangkah baiknya ayo kita masukkan ke PAUD. Karena apa? Di PAUD pun kan, karena maaf nih, yang dikejar salisu. Sebetulnya pas itu biasa orang tua pun bisa. Tapi di lembaga pendidikan itu akan lebih banyak disampaikan bagaimana kadang-kadang juga kalau kita anak sama kita sendiri kan tidak ada teman ya. Nah ini pentingnya, salah satu pentingnya kenapa harus ikut di sebuah lembaga yang anak bisa bertemu dengan orang supaya anak sebayanya juga betulnya ini kalau waktunya sosialisasi anak kan di rumah kita bisa mengajak mungkin yang anak yang bekerja itu kan bisa mencari di rumah sendiri gitu, tapi kan ya kita butuh anak itu untuk bersosialisasi dan teman-teman sebayanya. Karena bersosialisasi itu nggak sekedar oh aku bisa kenal sama dia, oh aku bisa kenal sama dia, tapi bagaimana cara dia saat bersama teman-temannya, saat ada konflik sama teman-temannya, gimana cara mengatasinya, dia akan belajar semua hal itu kalau dia ada di sekolah. Kalau di rumah paling konfliknya sama ibunya aja. Dan cenderung ibunya mah. Iya betul. Jadi mungkin kurang pemahaman. Iya betul. Di sekolah kan beda berbagai macam situasi. Iya. Jadi memang pembentukan, termasuk pembentukan karakter ya, jadi bersosialisasi. Karena begini, karena saya baca di menurut Kak Seto memang untuk era sekarang ini berharaplah bahwa anakmu itu akan menjadi anak meskipun dia anak yang bisa mandiri dan bisa diajak bersama. Ya, gitu. Jadi mungkin memang era sekarang, apalagi dengan yang di sekarang ini memang sudah saatnya kita tidak boleh menyalahkan salah satu pihak. Artinya kita memang harus kerjasama. Ya, saatnya kita berkolaborasi, kemudian saatnya kita bisa anak ini menjadi, meskipun dia menjadi pribadi sendiri, tapi bagaimana dia bisa bekerja sama dengan orang lain. Gitu. Jadi bagaimana dia bisa mewarnai, karena ternyata memang semuanya tidak bisa dijalankan ketika kita sendirian. Nah, ini. Dan menurut panjenengan Mbak Zoya yang sebelumnya masuk ke PAUD, dari beberapa kali kita ketahui pendampingan ini, kemudian setelah masuk ada perubahan seperti apa? Untuk Zoya itu terlihat sekali perbedaannya, Mas. Memang untuk yang kayak pembelajaran awal-awal itu memang di rumah sebelum saya masukkan ke LW ini, dia kan memang belajarnya sama saya. Ya dia juga bisa mengikuti untuk itunya, tapi untuk masalah bersosialisasi itu tadi Zoya itu tipe anak yang pemalu sekali. Nah mungkin karena memang selama ini cuma di rumah dan sekitarnya juga nggak ada anak yang sebaya juga, itu jadi memang butuh banget untuk saya ikutkan ke lembaga sekolah seperti Agami ini untuk dia bersosialisasi. Dan setelah beberapa bulan ini dia masuk, perubahannya sangat besar. Masalah kepercayaan diri, masalah keberanian itu sangat-sangat jauh berbeda. Ya udah berani sekarang udah minta pergi ke TPA juga, dia sendirinya dia minta ke TPA tanpa ditungguin, dia udah langsung tinggal diantar, tinggal pulang, dia udah fine aja. Padahal dulu dia malu banget, dan itu saya benar-benar merasakan, saya bersyukur sekali. Saya sempat takut, ini besok anak bisa sosialisasi gak ya, ini anak bisa ini gak ya, bisa bermain sama teman-temannya gak ya besok kalau di sekolah seperti itu. Tapi ternyata
Itu ketemu sama teman banyak di sini jadi Alhamdulillah. Jadi ternyata memang tadi penjelasan sampaikan bahwa pendidikan paling utama itu keluarga. Dan ternyata dengan ketika kita akan merubah sesuatu itu ternyata memang apapun warna anak itu memang tergantung dari keluarganya. Bagaimana keluarga itu mewarnai, dan ketika orang tua memilih sebuah lembaga pendidikan yang sesuai dengan keinginan orang tua, ya alhamdulillah hasilnya akan sesuai yang diharapkan oleh orang tua. Dan lembaga pendidikan sebenarnya memang fokusnya kita memfasilitasi bagaimana anak bisa berkembang sesuai yang seharusnya, tidak dipaksakan, dan ikuti sebuah proses. Biarkan proses itu mengalir dan anak sendiri akan tadi seperti tiba-tiba aku berani sendiri, tiba-tiba aku ingin ini, tiba-tiba itu muncul karena mungkin melihat sesuatu, oh ya kok aku nggak gini ya. Nah, itu yang kami sampaikan supaya anak menjadi anak-anak yang survive di masa depan, karena mau tidak mau memang ke depan itu tantangan kan semakin banyak, dan tidak selamanya kita menjadi orang tua akan mengikuti juga. Iya, mudah-mudahan suatu saat dia ada masalah, dia bisa menyelesaikan dan dia akan bisa menjadi pribadi yang memang oke, saya siap untuk menjalani ini semua. Dan ini yang saat ini memang dari lembaga pendidikan Leoni, terutama yang sangat didasarkan di situ. Jadi itu yang membuat saya ini pengen ke Leoni ya itu. Jadi karena memang fokusnya Leoni itu bukan hanya agar anak bisa cari itu, biar anak bisa baca dengan lancar, bisa itu, tapi lebih ke pendidikan karakternya itu yang membuat saya yakin ke Leoni lebih jauh ya usia lucu ya. Jadi banyak lah yang ayo semua kok ada gitu kok bercantekan gitu. Tapi memang saya punya prinsip memang TK pendidikan anak usia dini itu memang sangat penting, bukan karena kok di sini juga diajari iso anakku ya iso nyanyi ya diajari nyanyi ya diajari berhitung ya cuma seperti itu, tapi lebih ke fokus visi sekolahnya itu seperti apa. Sekolahnya itu lebih mengenalkan pendidikan ininya, karakternya, seperti itu yang sulit dicari. Jadi memang saya menemukan Al-Yaum ini berasa wah alhamdulillah aku menemukan sekolah yang sesuai dengan prinsip pendidikan saya ke anak saya seperti itu. Alhamdulillah senang. Masukkan untuk Al-Yaum ini sudah bagus, jadi juga mau kasih saran apa dan sesuai sekali. Jadi alhamdulillah. Berarti harus dipertahankan gitu ya. Maksudnya dipertahankan yang sudah baik, tinggalkan yang tidak baik. Sudah baik sekali. Alhamdulillah. Ya, jadi untuk orang tua yang ada di rumah, pendidikan karakter dari dini memang yang seharusnya lebih digalakkan, karena fondasi anak itu memang diawali dari usia dini. Sekarang kalau untuk ke kognitifan sebetulnya ada waktunya. Bisa pada waktunya. Tapi kalau pendidikan karakter tentang mental itu memang harus dipupuk dari kecil. Satu kata, anak itu akan bisa pada waktu nanti bisa jadi foto saya ya. Foto saya muncul ya. Anak akan bisa pada waktunya. Jadi bersabarlah. Tenang dengan proses, tidak usah terburu-buru. Kita waktu zaman saya kelas 1 SD baru ini Ibu Budi. Sabar. Ini Bapak Budi, saya masih ingat itu. Bukunya masih panjang, hurufnya masih dijeda-jeda seperti itu. Tapi alhamdulillah sekarang juga bisa seperti ini. Meskipun baca tulisnya agak lama, dulu saya juga penakut, lebih banyak diam, tapi lama-lama dengan itu tadi sosialisasi, kolaborasi dengan orang dan motivasi diri sendiri, alhamdulillah sekarang bisa survive, bisa kemana-mana. Dan ini menjadi sebuah parameter bahwa pendidikan kognitif sebetulnya penting, tapi tidak penting untuk sekarang. Mungkin itu ya. Ya, kognitif itu penting tapi tidak penting untuk lebih dipentingkan bagaimana pembentukan karakter di usia dini. Ketika anak nanti sudah kalau pendidikan karakternya terbentuk, insya Allah dia mudah bergaul, dia bisa membatasi diri, kemudian dia mandiri, insya Allah kognitifnya akan lebih cepat nyambung. Betul. Ya.
jangan lengah karena waktu tidak bisa kembali. Ya kalau panjenengan orang tua yang ada di rumah sangat-sangat sibuk, tadi disampaikan bahwa bentuklah teamwork, siapkan waktu quality time yang sedikit saja tapi Berkualitas. itu sedikit tapi berkualitas, kemudian menyentuh ya. Anak itu perlu sentuhan gitu, anak itu perlu sentuhan, perlu juga apa itu tadi? Reward ya. Iya. Ya. Gimana pendapatnya tentang reward dan punishment? Sepakat nggak? Iya. Iya. Kalau anak yang lain mungkin bisa dikasih reward kalau kamu ini selesai atau pokoknya reward yang bisa dikasihkan itu tergantung sama anaknya. Kalau saya itu kita kasih pujian aja udah seneng, maksudnya oh kakak udah ini ya udah selesai ini, biasanya ya ini ibu seneng loh kakak udah selesai ini aja dia udah seneng banget, jadi dia udah merasa jadi ya mungkin karena kata-katanya itu menyentuh ya tadi ya, kayak yang bilang tadi menyentuh, anak itu butuh disentuh. Nah mungkin menyentuh lewat kata-kata, anak-anak yang lain mungkin lewat hadiah juga bisa seperti itu, jadi sesuaikan saja gitu. Jadi rangkuman itu juga penting, tapi tidak semuanya harus bentuk material. Betul. Gitu ya. Perlu dengan ucapan yang menyentuh hati, bagaimana kita tahu apa yang dia butuhkan. Betul. Misalkan dia tanpa ngomong kok tahu tuh mama, oh Iya. ya, itu sudah sebuah kebanggaan ya. Dan mungkin satu hal janganlah membedakan atau menyamakan satu anak dengan anak yang lain. Betul. Karena memang kita pun kalau disama-sama juga Suka, kita beda. gitu. Beda-bedanya juga gak suka. Nah, kayaknya Jangan dibandingin aja deh. aku adalah diriku sendiri gitu. Dengan segala macam, jadi dengan segala macam yang kita punya dan segala macam yang kita beda, tapi kita berkeinginan bahwa kita menjadi pribadi yang tidak membebani orang lain, ya, menjadi pribadi yang mungkin ke depan bisa menjadi orang-orang yang tidak menunggu pekerjaan dari orang lain, tapi kita bisa menjadi orang yang menciptakan pekerjaan. Insya Allah ini harapan kita, anak-anak sekarang, anak-anak yang generasi sekarang bisa menjadi anak-anak yang produktif di masanya, berkembang dengan pengetahuan yang dia punya, tidak harus menjadi seorang yang apapun itu dalam bentuk kecil apapun usaha yang dilakukan, kalau dia sendiri berarti dia adalah seorang yang pengusaha, dia yang punya. Kadang-kadang kita aja juga pengen menjadi owner gitu ya, menjadi owner yang bisa untuk ini loh, mau merdeka ya. Sekarang kan memang zamannya pendidikan belajar yang merdeka, guru yang merdeka, pendidikan yang merdeka. Nah, cuman menurut panjenengan gimana? Kadang-kadang kita terbentuk dengan orang tua yang masih mempunyai pola pikir lama. Nah, bagaimana menggelitik supaya beliau-beliau ini bisa mengikuti alur yang harus alur sekarang gitu? Iya, bagi yang masih bersama orang tua itu terutama Bu, yang mungkin pola asuhnya juga beda, pola pikirnya kita sebagai orang tua dan orang tua kita sebagai orang tuanya kita itu juga kadang berbeda. Memang dalam keluarga itu nggak bisa kalau yang satu misalnya ngalah, yang satu ngidul, kalau kita harus samakan dulu. Nah itu penting, kita harus ngobrol sama orang yang di sekitar anak kita, ada kakek nenek siapapun yang di sekitar anak kita, harus samakan keinginan, samakan visi biar anaknya itu juga bisa serasi seperti itu. Ini tips juga nih bagi orang mungkin ya masih satu keluarga besar ya, masih dalam satu lingkup, ya memang tidak lepas bahwa anak itu memang banyak diwarnain ya, banyak bertemu ya, tapi kembali lagi bahwa anak itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua, dan tanggung jawab kita akan menjadikan anak itu menjadi apa ya, apapun itu harus kita tarik kembali. Jadi kalau bahasa Jawa dicolke, ini buntutnya ditarik. Jadi tetap ada pengendali dari kita. Nah ini tadi tipsnya kesamaan, ngobrol ya. Jadi mungkin memang sekarang sudah saatnya orang tua itu mungkin ada tipikal orang tua yang diktator, apa harus ikut, apa ini. Saat ini mungkin sudah saatnya kita menjadi orang tua yang demokratis, betul ya, saling dan anak pun ketika diajak ngobrol kira-kira apa ya, itu udah gayanya
usia kecil. Hargaan kepada anak itu juga sangat penting ya. Iya. Dan itu jelas-jelas saya juga rasakan. Iya. Saya juga melihat sekitar Iya. ada yang kok gini, jadi anaknya tuh terbiasa dengan disuruh istilahnya. Jadi kalau anaknya kok gini, semuanya itu diatur sedemikian rupa dia minum. Tapi beda dengan anak yang kamu pengen ini dulu apa ini dulu, misalnya dikasih pilihan itu. Lebih anak itu dikasih kesempatan untuk memilih. Anak yang dikasih kepercayaan itu akan sangat berbeda. Dan dia kalau dia sudah memilih sesuatu, dia akan lebih bertanggung jawab atas pilihannya. Berbeda dengan yang disuruh dia jadi jatuhnya sama hanya melaksanakan apa yang disuruh orang tuanya. Iya, ini tips lagi, ini kata saya lagi muncul. Jadi kesempatan memilih, karena kita sudah menjadi orang tua yang demokratis, kemudian kita memberikan sebuah pilihan, dan segala pilihan itu ada konsekuensi. Dan anak bisa ambil mana yang dia suka, dan akhirnya muncullah sebuah tanggung jawab. Karena itu bukan kecilnya kita ya. Itu punya keinginan sendiri, punya apalah pilihannya sendiri, punya selera sendiri. Jadi jangan samakan pilihan kita dan pilihan anak. Oke, jangan samakan pilihan kita dengan pilihan saya. Ini saya catat juga ini. Karena ini banyak kata nih. Iya, oke. Anak bukan pilihan orang dewasa. Iya. Walaupun anak kandungnya kita kan beda. Iya. Jadi jangan dipaksakan. Betul. Karena dulu saya pengennya begini, tidak terlaksana. Sekarang saya paksakan kepada anak. Nggak boleh. Ternyata nggak bisa seperti itu. Ya, anak ada pribadi. Tuhan sudah memberikan amanah kepada kita, dan dia dengan segala macam harta. Tapi juga ingat bahwa anak ini kan gabungan dari suami juga. Karena suami masuk, karena kita masuk, dan ini menjadi karena anak ada sebuah kolaborasi. Ya, kita yang harus bisa menerima apapun dia menjadi pribadi yang berbeda. Ya sudah, kita itu tadi siap nggak siap dari disiapin. Ya, ada siap nggak siap baru dihadapin, ya dihadapin. Memang dengan kondisi kerjasama tadi yang disampaikan, bisa jadi bisa menyelesaikan segala permasalahan yang ada di dalam rumah tangga, dan dengan kesiapan anak sejak dini akan mengarahkan anak juga kesiapan untuk menuju masa depan dia, dan masa depan dia itu beda dengan masa depan kita hari ini. Nah, ini yang memang menjadi akhirnya akan menjadi sebuah seharusnya kita harus berpikir ke depan, kira-kira ke depan itu yang seperti apa, ya itu yang akan menjadi gambaran kita bagaimana kita harus mengasuh sekarang. Nah, ini kan, hanya saja kadang-kadang yang dipikir ke depan pola asuh kita yang kemarin. Ini yang loncakan ini loh. Iya. Kenapa? Akhirnya kemarin kami juga berdebat di lembaga tentang bagaimana memberikan model pembelajaran seperti apa yang akhirnya kita ada pembelajaran khusus yang benar-benar lepas. Jadi hanya kita kasih clue-clue aja, teman-teman begini-begini, setelah itu silakan kembangkan menjadi seperti apa, terserah kamu. Dan akhirnya hasilnya apa? Tanpa kita suruh, ketika mereka melakukan suatu eksperimen, ini begini, ini ada alat ini, gimana caranya? Coba bisa nggak kita hanya memberikan stimulus, kemudian anak itu bisa menyusun. Ini pernah kami coba waktu itu, kita dengan peluncuran sebuah benda. Kenapa bisa ini? Akhirnya dia berubah menjadi luncuran yang hanya satu bilah bambu. Akhirnya karena kita siapin di situ banyak bambu bilah-bilah itu, dia panjang sampai dia panjang gitu. Jadi mau berkembang. Iya. Terus alatnya dia iya. Jadi nggak tanpa kita suruh ini disambung kan dia bisa mencoba. Tapi kita sudah kasih media dulu. Ini ada yang kita sambung, kemudian kita lepas. Ketika dia pengen, oh ya aku pengen panjang kan, dia susun. Akhirnya satu hari lagi dia bikin, aku besok pengen buat perosotan, tetapi perosotannya air pakai air terjun. Bagaimana cara? Oh ini putus ini, oh ya ditambah lagi, sampai dia sendiri yang kepada yang menata guru, sekarang dia sendiri yang menata alatnya. Itulah belajar. Tapi kadang-kadang orang itu hanya lihat, kok yolik bola, terus apa dapatnya? Nah, ini yang harus kesadaran itu yang iya, ada dari lagi. Karena belajarnya anak itu udah lewat bermain itu.
ke kotak, bisa nggak dicoba juga pakai kotak? Nggak bisa. Kemudian bisa nggak? Kok bisa lagi? Iya, karena kan ini licin. Oh, ini kan dari tinggi ke rendah. Oh, ini kalau sampai di sini kalau nggak di ini lagi dia akan patah. Nah, itu yang secara pengalaman dia kerjakan, akhirnya dia timbul sebuah ilmu sendiri. Betul. Dia mencari ilmu dari situ, kita nggak usah kerja. Ini lo tinggi, ini lo nggak usah. Iya. Ini tinggi tau ini mau. Ini kok dhuwur loh ini. Dan itu belajar yang seperti itu malah lebih berkesan di anak, akan lebih teringat. Dia langsung merasakan, bukan hanya mendengar terus ya diingat udah lupa. Iya, karena kalau ketika diingat kita lupa. Iya. Kalau kita kerjakan kita jangan. Iya. Selanjutnya mungkin apa namanya ada sebagai penutup karena beberapa saat sudah mau selesai. Nggak cepat sekali ya. Bagi penutup mungkin ada apa namanya secara keseluruhan yang harus disampaikan kepada orang tua bagaimana mensikapi dunia yang sekarang dan kesiapan kita menjadi orang tua untuk punya anak-anak yang milenial dan anak-anak yang anak-anak yang hidup di zona jejet sekarang. Apa bisa disampaikan? Baik, tinggal mungkin sekedar ini aja ya, sekedar kesimpulan atau apa ini namanya. Anak-anak itu memang dititipkan oleh Allah kepada kita itu sebagai tanggung jawab kita. Jadi apapun masalahnya, apapun istilahnya rintangannya ya harus dihadapi. Kalau kita ingin berhasil atas titipannya Allah ya kita harus berhasil melewati rintangan apapun itu, termasuk masa pandemi ini. Kita harus beradaptasi gimana cara kita tetap menjalankan amanah yang diberikan kepada kita dengan penuh tanggung jawab. Nah, salah satunya dengan inovasi kita mendampingi anak belajar itu sangat-sangat diperlukan. Jadi jangan hanya menyerahkan pendidikan anak itu ke pihak sekolah, karena sekolah itu jadinya hanya membantu, memfasilitasi. Jadi semua kembali ke tanggung jawab orang tua. Baik, terima kasih sudah sangat lengkap, sempurna menurut saya. Iya, kembali ke orang tua apapun itu karena kita sudah diberi amanah. Kalau diberi amanah berarti mau nggak mau siap menerima amanah. Ya, apapun kondisinya jangan menyalahkan orang lain. Kalau seperti itu kan berarti salahkan diri kita ketika kita tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Ya kita berharap makan tempe kok dapatnya tahu. Nah itu ya jangan marah-marah. Kita yang harus evaluasi. Iya, karena tadi di pasar memang nggak ketemu tempe. Kenapa? Ya kamu datangnya siang. Nah, kenapa siang? Kan kita yang salah berarti ya. Kalau kamu ingin makan tempe, tahu di sana tempenya paling enak, laris ya bagaimana supaya dapat itu? Usahanya kita. Itu. Jadi begitulah ya benda yang ada di rumah. Apapun yang terjadi, nikmati proses yang sudah ada dan selalu syukurin apa yang kita terima, kita jalankan dan mudah-mudahan amanah yang diberikan Allah kepada kita benar-benar bisa kita pun menjadi orang tua yang amanah yang bisa megang pemberian Allah menjadi yang harus kita pertanggungjawabkan nantinya menjadi anak-anak generasi yang benar-benar anak-anak yang bergenerasi berkarakter Islam khususnya dan mudah-mudahan di Ramadan ini pun jangan lupa tetap diajarkan untuk berpuasa gitu. Meskipun mesake tidak ada kata mesake kalau kita memang ingin memberikan kita menumbuhkan rasa empati kemudian rasa simpati itu memang kadang-kadang kita bertentangan koge sake dan kata-kata itu apalagi bauti gitu. Jadi tadi mungkin ketika tidak ada kecocokan dalam pendidikan pola asuh bisa dikompromikan jadi komunikasikan dengan komunikasi yang positif sehingga apapun sebetulnya tidak akan menjadi masalah ketika kita bisa berkomunikasi dengan baik. Jadi kuncinya bagaimana kita sukses ternyata kita sendiri yang harus siap secara pribadi menjadi orang tua, kemudian ada komunikasi yang baik dengan lingkungan yang ada di sekitarnya dan apapun proses tetap kita lewati, jangan hanya menyalahkan salah satu pihak tapi saatnya kita bekerja sama, saling membantu, saling melengkapi dan insya Allah apa yang
bisa kita sambut di lain waktu dengan tema yang beda, dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk orang tua yang ada di rumah. Dan yang masih bingung mau menyekolahkan anaknya di mana, bisa Oh, pakai di iya. Al-Yaumi. Ivan sebentar. Ya karena memang bagus sih. Benar-benar bagus. Iya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Iya, kita di alamat Dr. Ceper Klaten, pos 0272555578, jangan lupa itu. Betul. Ya. Terima kasih atas waktunya, mudah-mudahan bermanfaat, sehat selalu.